Lu pernah nggak pas buka chart, harga sudah lari langsung 200 pips? Tangan gatel, otak panas, terus kalian entry, 5 menit kemudian harganya malah bikin kalian nyangkut. Selamat, lu baru kena penyakit sejuta trader yang namanya adalah FOMO. Nah, hari ini gue bakal sharing ke kalian gimana caranya kalian bisa trading anti FOMO dan anti nyangkut, teman-teman. Dan ini bisa kalian lakukan langsung kalau misalnya kalian pengen dapat profit beneran, bukan profit hayalan. Tenang bray, semua orang pernah ngalamin hal ini termasuk gua. Ini bukannya karena kalian goblok, tapi kalian tuh nggak punya sistem buat ngelindungin diri kalian dari emosi kalian itu yang meledak-ledak yang nggak jelas. Memang market itu kejam, tapi biasanya yang bikin rugi itu memang diri kita sendiri atau jari-jari kita sendiri. So, kalian bisa pastiin nonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue siapkan di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut. Kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian karena fiturnya melimpah dan bisa bantuin kita retail trader supaya tradingnya makin maknyos. Ya, jangan lupa klik aja link yang ada di description di bawah. Oke? Nah, langsung aja teman-teman, supaya nggak kelamaan, gue langsung mulai aja. Ya, gue akan bahas dulu tentang yang namanya si FOMO ini ya, teman-teman. Si FOMO ini. Nah, kenapa pemula tuh selalu FOMO ya? Pertama, karena mindsetnya salah. Oke? Fokusnya itu terlalu takut ketinggalan dan kayaknya tuh besok tuh seakan-akan nggak ada lagi opportunity. Nah, itu ada yang salah. Ingat teman-teman, yang pertama rulesnya adalah prinsipnya always there for tomorrow. Oke? Jadi kalian itu jangan takut ya teman-teman ya, kalau misalnya besok tuh udah nggak ada kesempatan ya. Besok tuh selalu ada kesempatan. Jadi market itu akan selalu kasih kesempatan buat kita every day teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan ya, atau ngelihat harga mencuat terlalu dini, atau pokoknya kalau misalnya kalian melihat harga yang ekstrim, jangan terlalu dikejar ya. Tunggu sampai nanti datang opportunity berikutnya sehingga kalian bisa belajar, oh di sini gue ketinggalan, jadi besok gue mesti ngapain, entahkah itu pasang alert atau apapun segala macamnya, itu yang bisa kalian lakukan ya. Kemudian yang kedua teman-teman ya, ada beberapa rules yang harus kalian ikutin ya. Yang pertama itu adalah nggak boleh entry pas candle-nya jalan ya. Jadi ingat, ini hubungannya sama ngejar harga, jadi jangan sampai kalian ngejar harga. Kemudian nggak boleh entry saat levelnya tuh nggak jelas ya. Jadi kalau misalnya di situ tidak ada supply and demand, tidak ada reversal area yang bagus, kalian tuh jangan maksa untuk entry. Intinya tuh jangan maksa ya. Kemudian yang ketiga, nggak boleh entry karena rasanya bakal naik atau pakai feeling teman-teman ya. Ini yang menjadi penyakit bagi banyak trader, terutama teman-teman yang baru mulai trading. Keseringan tradingnya pakai feeling. Oh, nih chartnya bagus nih, kayaknya feeling gue nih bakal naik nih. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus objektif. Kalau misalnya tidak ada signals atau tidak ada objektif yang benar-benar bagus gitu, kalian jangan sampai ikut-ikutan entry ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah frameworknya nih ya. Jadi gue mau kasih kalian frameworknya gimana caranya kalian bisa trading anti nyangkut ya. Kalian bisa ingetin ini. Yang pertama itu adalah kalian tentukan area dulu ya. Jadi kalian harus punya sistem trading yang bisa nentuin area yang bagusnya itu di mana ya. Jadi tentuin areanya dulu, support resistance, supply and demand, apapun itu. Pokoknya area yang menunjukkan bahwa ketika dia harga sampai situ, harganya itu ada kemungkinan untuk reject atau untuk berbalik ya. Kemudian yang kedua, kalian harus tunggu masalah reaksi harganya ya. Jadi kebanyakan dari kita, walaupun kita punya area, ketika harga masuk area tersebut kita langsung jor-joran, langsung gas gitu. Nah, kalian harus nunggu satu konfirmasi teman-teman ya. Ini yang penting sekali. Kenapa kalian harus tunggu konfirmasi atau reaksi ketika harga masuk area tersebut, supaya kita tahu ketika masuk area tersebut harganya itu mulai melemah volumenya dan dia bisa membal balik ke atas atau enggak ya. Nah, kalau misalnya kita asal tembak ya, ketika dia masuk area, nggak taunya di area tersebut penahannya atau buyer atau seller di situ yang mau nahan harga itu dia nggak mau bergerak ya, jadi harganya malah tembus ke bawah dan kalian akan bisa rugi makin dalam kayak gitu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, kalian tuh entry-nya selalu di retest teman-teman ya. Jadi di retracement ibaratnya. Jangan entry-nya di pucuk atau di continuation seperti ini, atau di pergerakan impulsif ya, di ujung-ujung itu jangan ya. Ketika harga naik seperti ini ya, tunggu retracement teman-teman. Kenapa? Karena retracement ini akan selalu terjadi di pergerakan harga yang sehat. Nah, kalian itu tugasnya sebagai trader adalah kalian define nih ya. Kalian tuh bisa cari retracement, dia berhentinya sampai mana menggunakan framework yang nomor 1
dan juga nomor 2 di atas tadi gue sebutin ya. Jadi itu adalah frameworknya. Oke. Nah, untuk prakteknya teman-teman ya, langsung saja di sini gue akan kasih kalian di chart aja teman-teman ya, supaya kita bisa bersama-sama belajar bareng langsung di chartnya ya, di real chartnya. Nah seperti ini. Oke, kita langsung ke chartnya. Gua kasih teknik ya teman-teman ya. Ini sebuah teknik atau sistem yang bisa bikin kalian tuh aman ya. Contohnya di XAUUSD teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat ya. Ini gua udah ini trade gua kemarin teman-teman ya. Udah ada garis-garis ini ya. Di sini ada gua garisin 4259, 4241. Nah ini bukannya sembarangan garis yang gua gambar ya, ini ada perhitungannya ya. Dan ini menjadi sebuah level support dan juga sebagai sebuah level resistance ya teman-teman ya. Nah kenapa gua garisin di sebelah sini ya? Karena kalian lihat ya teman-teman, di sebelah sini itu ada sebuah area harga bertumpuk, yang which is itu adalah sebuah demand area teman-teman ya, sebuah demand area. Nah ketika harga di pucuk seperti ini teman-teman ya, gua nggak akan entry nih ya. Kebanyakan dari kalian kan bakal entry, oh nih moving average bla 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 ke atas retracement, kalian bisa entry di sini. Dan ternyata pas naik lagi ke atas sudah tinggal sedikit lagi dia langsung dihajar ke bawah. Kalian udah habis semua di sini gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau kalian sudah lihat harga impulsif, kalian harus punya mindset, oh harga sudah impulsif, pasti dia akan retrace ya. Jadi itu adalah mindset yang sangat penting. Nah, di sini retracementnya kenapa gua menempatkannya di area sini ya, di area sini. Karena di area sebelah sini yang gua gambar itu ada demand yang sangat kuat, di mana ada harga bertumpuk dan disitulah kemungkinan ada reversal area. Nah terus bang, kenapa lu taruhnya tuh supportnya di sini dan kenapa harganya bisa ke sini? Karena itu ada prinsip yang namanya liquidity grab ya. Kalian lihat, semakin besar demand area maka di situ akan semakin banyak atau semakin numpuk yang namanya liquidity pool ya. Jadi di sini tuh makin banyak ada stop loss yang sudah berjejer nih ngantri untuk di trigger ya. Oleh karena itu gua nggak bakal entry di kotak-kotak ininya ya, atau kalau misalnya gue mau entry di sini pun untuk jaga-jaga ya, gue akan bagi split lotnya ya. Jadi gue akan entry di sini dulu setengah atau sepertiga gitu. Nanti di area liquidity grabnya di sebelah sini ya, yang which is itu dia low yang ini tuh nyapu semua liquidity yang ada di sini. Itu baru gue kasih lot yang full ya teman-teman, yang agak oke gitu ya lotnya ya. Dan ternyata memang harganya naik ya teman-teman, dia mantul di sini naik, oke. Dan ini kenapa gue suka cara seperti ini, dan ini wajib benar-benar kalian lakukan ya sebagai seorang pemula ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kenapa? Karena satu, risk reward ratio-nya sangat bagus sekali. Kalian tuh bisa bayangin ya kalau misalnya kalian entry di sini, ini hampir zero float ya teman-teman ya kalau yang di sini ya. Tapi let's say kalian entry di sini deh ya. Entry di sebelah sini di tengah-tengah ya, terus kemudian kalian taruh stop loss-nya jangan di bawah sini ya. Kalian taruh yang agak jauh teman-teman, meninggalkan area ini. Ya kalau gue sih, rumus gue teman-teman ya, itu adalah dari low-nya ya gue kasih lagi jarak sekitar 2-3 kali ATR ya teman-teman ya. Itu sudah sudah melindungi kalian ya. ATR itu adalah average true range, sebuah indikator yang bisa kalian gunakan untuk taruh stop loss kayak gitu. Ya, nah terus kalian mau set risk reward ratio 1/1,5 pun ya teman-teman ya, itu masih oke ya. Ini kenapa belum sampai, karena harganya masih udah keburu close duluan ya teman-teman ya. Dan gue tinggal tidur sih by the way ini ya. Dan gue lihat pas pagi-pagi floatingnya tuh ke stop ya teman-teman, karena marketnya lagi tutup kayak gitu ya. Jadi caranya simple sekali, kalian tinggal tunggu retracement tadi ya, tunggu retracement, tunggu konfirmasi ya. Ya udah kalian bisa entry ya. Dan jangan lupa juga kalian harus perhatikan trennya ya, searah tren entry-nya. Kalau misalnya kalian bingung, lihat video gue yang sebelumnya ya. Sebelum ini itu gue bahas juga tentang yang namanya tren ya. Jadi kalian bisa bahas, kalian gabungkan itu semua, kalian akan mendapatkan entry yang sangat-sangat solid ya. Nah, jadi itu sangat-sangat mudah sekali buat teman-teman untuk ikutin ya cara seperti ini. Dan ini bisa diimplementasikan di berbagai berbagai occasion, berbagai kondisi ya. Pokoknya kalian tinggal lihat aja. Nah, contohnya seperti ini aja ya. Dia naik impulsif, retrace. Kenapa kok berhenti di sini? Karena kirinya ada demand tuh ya. Di sini ada demand. Ya, harga bertumpuk teman-teman. Harga bertumpuk, berkonsolidasi itu menjadi sebuah demand area. Harganya masuk demand, naik ya. Kuncinya apa? Walaupun kalian itu sudah tahu nih trennya sudah mau mulai naik nih, Zred, jangan langsung entry di pucuk. Ingat, jangan entry di pucuk. Kalau misalnya di buy, kalian jangan entry di atas. Tunggu dia retrace balik ke area demand-nya ya. Kalau misalnya nge-sell itu juga sama ya teman-teman ya nih. Misalnya nge-sell, seret ke bawah sini.
Jangan entry di pucuk bawah sini ya. Kalian tunggu retrace ke atas. Nah, di sini ada apa? Ada harga bertumpuk di sebelah sini kecil nih ya. Ini versi kecilnya harga bertumpuk, ini versi besarnya harga bertumpuk ya. Jadi ini akan menjadi sebuah area yang kuat ya. Kalau nggak percaya kalian lihat aja, naik, turun, kesini lagi masuk area yang besar ini, turun lagi, turun, naik lagi, masuk area yang besar lagi, turun lagi. Ya jadi itulah, ini namanya supply area teman-teman ya. Sorry, supply area yang di atas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Caranya sangat mudah, sangat simple. Kalau misalnya kalian lakukan ini secara disiplin ya, kalian punya sistem yang powerful seperti ini. Walaupun kalian baru mulai trading hari ini teman-teman, gue percaya kalian bisa merasakan profit yang sangat-sangat real ya. Jadi kalian jangan berkecil hati, apalagi buat teman-teman yang sudah sudah lose streak ya, sudah sekarang lagi di masa-masa yang frustasi dan segala macam. Tenang teman-teman ya. Gue pernah ada di posisi kalian, dan ketika kalian sudah menemukan sweet spotnya, cara kalian trading ya, semua itu akan berubah 180 derajat. Jadi jangan nyerah dari gua, oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di next video tentunya dengan materi-materi yang lebih keren-keren berikutnya. Thank you semuanya, bye-bye.